Anda kembali di Kabar Siang pemirsa. Polda Jawa Timur membentuk tim untuk memburu pelaku, pembuat dan pengunggah video aksi pria yang membuang dan menendang sesajen di Sungai Aliran Lahar Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Aksi tak terpuji pria itu mengusik toleransi umat beragama. Mana tuh? Dalam video berdurasi 30 detik tersebut, nampak seorang pria tengah melakukan aksi tak terpuji, yakni membuang dan menendang sesajen yang diletakkan warga di sisi selatan hilir Besuk Curah Kobokan di Dusun Sumbersari, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Bahkan sebelum membuang dan menendang, pria tersebut mengatakan hal-hal yang dianggap bisa mencederai kerukunan antar umat beragama di Lumajang. Bupati Lumajang pun langsung mengambil sikap tegas agar pihak kepolisian dan para relawan mencari keberadaan pelaku sekaligus menangkapnya. Baik aparat maupun relawan yang ada di sana untuk mencari dari mana orang itu atau identitasnya siapa orang itu, dari kelompok mana orang itu. Saya minta segera untuk dicari dan segera harus melakukan klarifikasi supaya ini tidak mengganggu kami yang di Kabupaten Lumajang yang saat ini damai dengan seluruh keberagamaan yang kami alami, yang kami hidup berdampingan ini. Buntut dari video viral tersebut, umat Hindu yang tergabung dalam Prajaniti Hindu Dharma Jawa Timur mendatangi gedung SPKT Polda Jatim untuk melaporkan pelaku dalam video viral yang menendang dan membuang sesaji milik umat Hindu. Bagi mereka, apa yang ditunjukkan pelaku dalam video viral tersebut telah mengusik toleransi umat beragama. Menyikapi telah terjadinya oknum yang telah melakukan penghinaan terhadap budaya Nusantara, khususnya adalah umat Hindu yang ada di Lumajang. Bahwa umat Hindu dan mungkin warga Lumajang yang sudah sangat toleran dengan berdampingan bersama-sama di sana, dinodai oleh oknum yang mana telah membuang sesaji yang merupakan permohonan keselamatan atas kejadian erupsinya Gunung Semeru. Sementara itu, Polda Jatim juga telah membentuk tim untuk memburu pelaku, pembuat dan pengunggah video yang meresahkan warga ini. Video viral yang menendang seperti saji di daerah Lumajang itu, saat ini kami sudah membentuk tim untuk mencari pelaku atau yang ada di video tersebut. Dari Lumajang dan Surabaya, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Justru mengundang murka Allah, hingga Allah menurunkan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa angkat suara soal aksi pria yang membuang dan menendang sesajen di Sungai Aliran Lahar Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Dirinya meminta semua pihak menghormati budaya adat istiadat yang sudah menjadi tradisi di suatu wilayah. Kabupaten, menata provinsi, menata negara, ini tidak bisa dengan satu warna, tidak bisa dengan satu model, tidak bisa dengan satu pendekatan. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, menghormati budaya, adat istiadat di mana saja kita berada itu menjadi kebutuhan untuk bisa bersama-sama dengan masyarakat lokal kita melakukan sesuatu yang produktif. Sehingga apa yang mungkin harus kita lakukan kembali, hargai budaya setempat, hargai adat istiadat setempat, hargai perbedaan-perbedaan itu supaya kita bisa hidup dalam sebuah harmonious partnership. Pemirsa, warga Lumajang menyesalkan kejadian tersebut dan berharap pelaku segera diproses secara hukum. Kerukunan antar beragama itu sangat kental, Mas. Karena di sini tuh banyak warga Hindu, ada agama Hindu, Nasrani dan Islam. Dan dari dulu sampai sekarang itu belum pernah ada
konflik antar agama. Makanya dengan kejadian itu, saya sebagai warga Lumajang benar-benar ini mencederai kerukunan umat beragama yang ada di Lumajang. Saya sebagai muslim itu kalau adanya sesajen, itu saya pribadi memang tidak percaya adanya sesajen. Tapi kalau memang itu kebudayaan, tapi kalau ditendang seperti itu jelas-jelas tidak benar. Itu sangat tidak baik dan juga akan membuat kegaduhan nantinya itu. Ya. Harapannya gimana selaku warga? Semoga untuk pelaku cepat ditemukan dan diproses dan juga harus ada klarifikasi nantinya. Pemirsa, lalu bagaimana sudut pandang agama terhadap aksi video aksi pria yang membuang dan menendang sesajen di Sungai Aliran Lahar Semeru di Lumajang, Jawa Timur? Kita akan berbincang dengan Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI. Sudah ada Kiai Holil Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kiai Holil, dari sisi agama apa sebenarnya yang dilanggar begitu ya dalam aksi video seorang pria yang menendang sesajen di Lumajang, Jawa Timur ini? Ya, kalau kita memandangnya keyakinan bahwa ada makhluk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih berkuasa, yang bisa menyelamatkan orang, itu kita memang disebut dengan syirik. Artinya dia menyekutukan Allah dengan yang lain. Tetapi sesajen sebagai budaya masyarakat di mana mempersembahkan sesuatu di dalam kebudayaan kita, maka tentu dimaknai sebagai budaya, sebagai muamalah, tentu adalah menghormati sebuah kebudayaan dari masyarakat. Namun demikian, seandainya itu dianggap syirik, itu tidak boleh memperlakukan orang yang dianggap sudah salah menurut agama dengan tindakan-tindakan yang tidak beradab, dengan tidak sopan, dengan cara menyakiti orang lain, tidak boleh. Ia harus didakwain untuk jalan yang benar, untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Dan kalau toh itu dianggap yang mendatangkan mara bahaya, bala, ya itu kan anggapan. Buktinya juga belum bisa dibuktikan di lapangan. Oleh karena itu keyakinan pribadi bahwa itu melanggar terhadap akidah kita tetap harus melalui jalur yang baik di dalam Islam. Ada dakwah bil hikmah dengan bijak, mau'idhah hasanah, tentu adalah kita memberi nasihat, wajadilhum billati ahsan, tentu memberikan berdialog dengan mereka, memberikan pemahaman yang baik. Artinya kita tidak boleh melakukan pencegahan kepada yang mungkar dengan cara mungkar. Begitu juga ketika kita amar ma'ruf pun juga harus dengan ma'ruf, tidak boleh dengan cara yang mungkar. Nah, cara inilah yang salah. Yang kedua, apalagi ini berkenaan dengan keyakinan umat lain. Seperti tadi kita mendengar berita umat Hindu merasa tersinggung dan merasa ya di situ ada penistaan, melaporkan. Saya pikir ini ada berkenaan dengan ritual agama lain, kita harus menghargai dan menghormati. Itu disebut dengan toleransi. Kita tidak perlu ikut beribadah seperti ibadah mereka kalau kita tidak meyakini lakum dinukum waliyadin, agama mereka agama mereka, dan kita tetap menghormati, menghargai, ya, tidak boleh mengganggu, tidak boleh menyakiti. Ini tidak ada cara dakwah seperti ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan ini juga melanggar dari tata nilai Islam di dalam penyebarannya. Baik, Ustadz Holil, berarti bisa dikatakan sikap yang dilakukan oleh seorang pria ini sikap tidak menghormati perbedaan dan keyakinan ya, seperti yang juga sebelumnya Ustadz Holil pernah menyampaikan, jauh dari nilai Islam yang ramah terhadap agama lain atau kepercayaan lain, begitu Kiai? Ya, kita menyesalkan ya, kalau tidak mengutuk minimal saya menyesalkan, kami menyesalkan cara dakwah yang seperti ini dengan cara menistakan kepada yang lain, tentu tidak diajarkan di dalam Islam. Saya mendukung penuh ketika itu diproses secara hukum, kalau itu adalah bagian dari cara mendidik masyarakat bagaimana mentaati asas kita bernegara. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah saling menghargai, menghormati terhadap keyakinan orang lain. Namun demikian, ini perlu diberi pendidikan selain berkenaan dengan hukum, bagaimana keyakinan mereka itu tidak monopoli kebenaran yang menistakan kepada kebenaran dari persepsi orang lain. Atau kebenaran agama kita jangan sampai menodai terhadap persepsi atau keyakinan kebenaran dari agama lain. Itulah inti dari toleransi, inti dari kita tenggang rasa yang ada pada konstitusi kita Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika itu. Banyak juga warga sekitar yang marah begitu setelah melihat video ini, aksi ini. Bagaimana masyarakat harus menyikapi hal ini, Kiai? Ya, kami pun juga marah sebenarnya. Meskipun upamanya
itu bukan agama kami, apalagi dari keyakinan sebagian dari masyarakat kami yang perlu kita luruskan. Karena nanti menjadi kontraproduktif ya, maunya meluruskan masyarakat tapi malah dimusuhi oleh masyarakat. Oleh karena itu masyarakat tentunya dengan beberapa penjelasan kami dari para ulama juga masyarakat bahwa perilaku ini bukan perilaku yang diajarkan di dalam Islam. Nah, ini cukup menurut saya bagi masyarakat untuk mengetahuinya. Tapi kalau masyarakat merasa belum puas tentu bisa mengajak dialog yang bersangkutan, tapi menghindari dari kerusuhan atau dari anarkisme. Dan kalau memang perlu ya bisa tadi seperti halnya saudara kita umat Hindu melaporkan kepada kepolisian. Karena memang pada saat kita harus menegakkan keadilan tentu adalah sarana penegakan keadilan itu adalah dengan cara proses hukum. Baik Kiai, kita tahu berbicara mengenai sesajen ini banyak sekali yang bilang atau yang mengatakan sesajen ini tidak sesuai dengan ajaran Islam begitu ya Kiai. Lalu bagaimana posisi kita sebagai umat Islam ini untuk menyikapi hal yang dinilai berseberangan dengan kita? Ya sebenarnya kita kalau sampai sesajen kita berikan kepada roh dan menyembah roh dalam Islam disebut dengan syirik. Tidak sesuai dengan Islam, betul itu. Tetapi ketika kita memberikan sesajen untuk roh saja tidak menyembahnya, tentu itu adalah haram di dalam Islam. Tapi sesajen itu adalah bagian dari budaya kita menghormati alam, ya. Mungkin itu adalah bagian dari budaya. Kalau umpamanya ketepatan dengan makanan, mungkin itu mubadzir ya. Hal itu seperti itu. Tetapi cara menyikapi kita orang yang tidak sama atau orang yang berbuat maksiat, itu cara mendakwahnya tidak dengan cara menistakan. Oleh karena itu kita nggak usah ngikutin, umpamanya kita yang tidak meyakini, yang sudah benar keyakinannya tidak melakukan sesajen, yang melakukan sesajen anggaplah itu adalah budaya. Dan kita coba ajak mereka kalau memang mereka itu menyembah terhadap roh halus dari umat Islam itu, ayo kita dakwakan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan disekutukan dengan yang lain, tetapi tetap menghormati keyakinan orang lain dan dakwah itu tidak bisa memaksakan seperti keyakinan kita atau iman kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnal yahdi man yasha. Kita tidak bisa memberikan hidayah petunjuk kepada orang lain meskipun orang lain sudah paham. Banyak orang paham kepada Islam tapi tidak dapat petunjuk dari Allah, dia tidak bisa menjalankan ajaran Islam. Oleh karena itu kita hanya bisa mendakwahkan, mengajak, sementara untuk memberikan hidayah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar kita sama-sama bisa menghormati perbedaan dan juga keyakinan yang ada di lingkungan kita Ustadz? Ya, kita sampaikan yang halal adalah halal, yang haram adalah haram, itu adalah fikul ahkam, fikih hukum. Tapi dalam dakwah kita tidak bisa serta-merta membolak-balikkan sebagaimana bolak-balik tangan, hitam putih tidak bisa. Dakwah itu butuh tahapan-tahapan di dalam dakwah. Oleh karena itu kepada masyarakat, kepada pendakwah, mari kita pahami masyarakat di mana kita berpijak untuk mengajak pada yang benar. Berdakwah itu mengajak bukan menginjak, ya, membina bukan menghina. Itu adalah dakwah kita yang disebut dengan wasatiyatul Islam. Kemudian masyarakat yang masih meyakini kepada roh halus, mari kita meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi masyarakat yang itu adalah budaya dari budaya masyarakat, ya saya pikir hormatilah budaya masyarakat, budaya dengan sesajen itu. Kalau itu adalah bagian ritual agama lain, seperti saudara kita dari Hindu, ya kita hormati mereka, hargai mereka, berikan tempat bagi mereka untuk melaksanakan ajaran agamanya, jangan diganggu. Ya jangan diganggu. Kalau kita menyampaikan Islam tidak perlu menginjak kepada agama yang lain. Baik, terima kasih Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Khalil Nafis atas waktunya kepada pemirsa TV One.